Hai teman-teman semua, it's me again dengan aku Cici. Sebelumnya, again and again, aku nggak akan pernah bosan mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semuanya yang kemarin udah support channel aku dengan cara subscribe, like, comment, atau juga udah share ke sosial media teman-teman semuanya. Aku bener-bener nggak akan pernah bosan mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian untuk teman-teman nih yang belum subscribe, please subscribe ya, biar nanti aku tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Nah, di video kali ini aku mau lanjutin tentang dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk apply atau mengajukan visa tunangan yang digunakan untuk menikah di negara Inggris atau di UK. Nah, bagi teman-teman nih yang belum lihat di video aku sebelumnya yang aku bahas tentang dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk fiancé visa, tolong dicek ya, nanti aku kasih linknya di atas ini. Biar apa? Biar nanti kita nyambung gitu bahasnya, karena aku nggak akan ngulangin semua apa yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi aku akan melanjutkan gitu, kayak apa aja yang kurang yang belum aku sebutkan di video sebelumnya. Salah satunya adalah berapa biaya total untuk mengajukan visa menikah dan tinggal di Inggris gitu. Untuk review aja ya, di video aku sebelumnya aku udah bahas kayak dokumen-dokumennya. Ini aku mau ulangin kayak secara umumnya aja ya, aku nggak akan jelasin lagi gitu. Jadi kemarin aku udah bahas tentang English language, dimana untuk fiancé visa ini standarnya harus lulus level A2 atau IELTS level A2. Nah ini tempat tesnya kalau di Indonesia, kemarin aku di British Council Jakarta. Terus yang kedua butuh juga financial requirement, jadi kayak finansial ini sangat amat penting ya. Jadi sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, jadi kayak harus wajib memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pihak UK government gitu. Aku udah juga jelasin ya di video selanjutnya, di video berikut, di video sebelumnya maksud aku, terus selanjutnya ada travel document kayak paspor dan lain gitu. Terus ada relationship evidence kayak foto bareng partner sama keluarganya, sama teman-temannya kayak gitu. Yang penting ada bukti fisik gitu yang bisa ditunjukkan kalau misalnya teman-teman udah pernah bertemu dengan calon suami atau calon istri teman-teman. Yang selanjutnya ada accommodation, jadi bukti kalau sponsor teman-teman, partner teman-teman di Inggris ini punya tempat tinggal yang layak kalau nanti teman-teman udah datang ke Inggris gitu. Kemudian ada sponsor dokumen, kayak sponsor dokumen ini macam-macam ya. Aku juga udah jelasin di video sebelumnya, kayak misalnya tuh kemarin ada cover letter, kayak gitu-gitu. Nanti bisa dicek ya. Terus yang terakhir ada employment evidence. Nah, employment evidence ini untuk sponsor teman-teman aja ya, bukan untuk teman-teman atau bukan untuk aplikannya. Jadi sponsor teman-teman ini harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Inggris, kayak berapa minimal gaji kayak gitu. Nanti bisa dicek di video aku sebelumnya ya. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas lebih dalam kayak berapa aja totalnya kemarin untuk biaya fiancé visa sampai visa spouse visa dan segala perintilannya gitu sampai aku pindah dan sekarang menetap di sini. Yang sekarang aku udah punya resident permit di sini, kayak KTP sementara gitu kali ya, kayak kalau di Indonesia mungkin KITAS gitu ya kalau untuk warga negara asing. Nah, kemarin itu ini aku tadi lupa mau nyebutin disclaimer ya teman-teman ya. Kalau ini cuma berdasarkan pengalaman aku aja, dimana aku apply visa kemarin untuk UK fiancé visa di tahun 2021 gitu. Jadi aku bukan solicitor, aku juga bukan ahli pervisaan, aku juga bukan orang yang mengetahui atau gimana yang expert tentang pervisaan gitu. Jadi ini bener-bener pure aku sharing ke teman-teman kayak pengalaman aku gitu aja gitu.
Nah, ini aku kemarin di tahun 2021 ya, untuk fiancé visanya sendiri itu harganya yang harus dibayar itu sebesar 1.523 pound sterling. Nanti aku bakal cantumin ya kayak berapa rupiahnya gitu. Terus kemudian karena kemarin aku kebetulan pakai solicitor atau pakai agennya dari sini, dari Inggris. Nah, kemarin aku bayar ekstra untuk hire solicitor itu sebesar 650 pound sterling. Terus, nah ini kemarin juga kan untuk tes bahasa Inggris maksud aku di British Council yang di Indonesia di Jakarta itu juga harus bayar teman-teman. Kemarin aku bayar sebesar 2.085.000 rupiah gitu. Terus untuk tesnya, untuk TB test kemarin aku bayar 850.000 di Rumah Sakit Premier Surabaya. Nah, untuk mungkin untuk recall aja ya, kemarin aku juga udah sebutin kalau nggak semua rumah sakit itu disetujui gitu atau di approve gitu hasilnya oleh pemerintah Inggris. Kalau di Indonesia sendiri itu cuma ada 3 rumah sakit ya. Ada di Jakarta, Premier Surabaya, dan BMC Bali gitu. Aku nanti kasih linknya ya di bawah lagi ya. Sebelumnya di video sebelumnya aku juga udah bahas. Jadi nanti boleh teman-teman kayak cek gitu. Nah, aku udah jelasin ya tadi biayanya untuk TB test itu sebesar 850.000 rupiah. Nah, kemudian untuk appointmentnya sendiri di VFS Global. Nah, jadi VFS Global itu kayak berpartner gitu sama pemerintah Inggris. Jadi kayak yang mengkolek visa aplikasi kita, kayak application kita gitu, kayak dokumen-dokumennya nanti baru diserahkan ke pihak Inggris, ke pihak embasinya Inggris kayak gitu. Nah, ini ada biayanya juga. Kemarin karena aku di VFS Surabaya itu ada harga tambahan itu sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, karena kemarin suami aku atau pada saat itu masih calon suami aku suruh aku untuk pilih yang prioritas, jadi aku harus bayar lagi kayak ekstra gitu sebesar kurang lebih 12 juta rupiah kayak gitu. Nah, apa sih layanan prioritas itu di VFS? Nah, ini menurut aku dan setahu aku ya teman-teman ya, menurut pengalaman aku. Jadi kalau di VFS itu ada layanannya, ada layanan prioritas atau standar gitu ya. Sebenarnya itu dari pemerintah Inggris juga ya. Jadi kalau ini layanan prioritas ini, jadi kayak aplikasi visa kita itu didulukan gitu. Bukan maksud didulukan sih, kayak antriannya itu dimajukan gitu. Jadi lebih cepat prosesnya gitu. Tapi juga bukan jaminan. Kalau untuk prioritas sendiri ini kemarin ada 30 hari weekdays ya teman-teman ya, bukan weekend berarti nggak dihitung ya. Jadi 30 hari kerja. Jadi kayak cuman Senin sampai Kamis gitu. Nah, itu kalau pakai priority, layanan prioritas itu harganya tambah 12 juta, sekitar 12 juta rupiah kayak gitu. Nah, untuk standar sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan fiancé visa ini? Nah, itu rata-rata pihak UK government itu nge-state atau menyebutkan kalau waktunya itu kurang lebihnya selama 60 hari kerja atau 3 bulanan kayak gitu deh totalnya gitu. Cuman sekali lagi itu bisa cepet dan juga bisa lambat. Karena apa? Karena itu tergantung case worker masing-masing. Karena kan kasus setiap aplikan kan beda-beda ya. Jadi case workernya ini nanti yang menentukan, maksudnya harus memproses kayak harus ada penyelidikan ulang atau penyelidikan lebih lanjut atau analisa lebih lanjut di case kita kayak gitu. Jadi itu cuman kayak kurang lebihnya aja, kayak approximately-nya aja kayak gitu. Terus untuk biaya selanjutnya yang harus dibayar, kemarin aku juga udah menyebutkan ya kalau di dokumen di relationship itu harus menyertakan juga bukti kalau kita sudah
booking tanggal pernikahan di sini, di negara ini ya. Nah itu harus bayar juga, harus bayar lagi sebesar 300 pound sterling gitu. Belum sampai di situ teman-teman, karena masih ada banyak lagi, bukan banyak sih sebenarnya, kayak banyak nominalnya, tapi ada 2 jenis lagi yang harus dibayar dan itu nominalnya lumayan gede ya. Di video sebelumnya aku udah jelasin kalau misalnya fiancé visa itu hanya berlaku 6 bulan. Catat ya teman-teman ya, hanya berlaku 6 bulan. Dan selama 6 bulan ini sebelum visa expire, teman-teman dan partner teman-teman harus sudah menikah gitu. Untuk nanti apply di spouse visa atau visa untuk partner, suami atau istri seperti itu. Nah, untuk switch dari fiancé visa ke spouse visa itu harus bayar lagi teman-teman. Jadi biayanya lumayan gede ya kalau menurut aku, bener-bener yang kayak gitu. Jadi kemarin suami aku harus bayar sebesar Who is here? Hello, sweetheart. Where are you? You're filming again? No. Yes? Yes. Hello, honey. Hello, how are you? I'm good. What are you doing, actually? I miss you. I miss you more, Poo-Poo. Do it! What do you mean? Ah, you're filming. Jadi pas aku tadi lagi bikin video ini, tiba-tiba suami aku udah pulang dari kantor. Aku padahal nggak nyadarin tadi jam berapa. So anyway, aku lanjutin ya teman-teman. Tadi aku hampir aja kelupaan. Ada juga untuk biaya booking tanggal pernikahan di sini. Seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya, aku udah jelasin kan ya, kalau harus ada bukti kalau teman-teman sudah booking tanggal pernikahan di negara ini atau di negara Inggris gitu ya. Nah itu biayanya kemarin 300 pound sterling, itu menurut di county sini ya, di Warwickshire. Aku nggak tahu kalau di county lainnya beda atau enggak gitu. Ini sekali lagi, ini cuman pengalaman aku aja ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk biaya spouse visanya itu kemarin sebesar 1048 pound sterling. Nah, belum lagi atau belum berhenti sampai situ, ada lagi nih yang harus dibayar, yaitu biaya IHS atau biaya yang berhubungan dengan kesehatan gitu ya. Kalau di sini kan sistem kesehatannya gitu gratis teman-teman. Nah, jadi untuk gimana ya kalau aku bilang, kalau ada yang ingin pindah dan menetap di sini harus bayar yang namanya IHS ini tadi. Nah ini sebesar 1.560 pound sterling. Belum juga berhenti sampai situ, pas appointmentnya ini itu juga harus bayar. Kalau kita apply-nya dari UK kemarin pakainya Sopra, kalau dari Indonesia kan kita pakai VFS ya lembaganya gitu. Nah ini kemarin untuk appointment visanya untuk yang standar itu sebesar 134 pound sterling. Nah kalau untuk standar ini biasanya bukan biasanya sih ya, jadi kayak di state gitu sama UK governmentnya, kayak prosesnya tuh sekitar 6 minggu kerja gitu, 6 minggu kerja gitu. Tapi kemarin aku dapatnya cepet gitu, 4 minggu kerja gitu. Nah itu aja teman-teman, tapi mungkin ini aku mau kayak review ulang ya dari awal gitu. Aku sebutin lagi tentang biayanya tuh kayak apa aja gitu. Yang pertama itu biaya untuk fiancé visa sendiri itu sebesar 1.523 pound sterling. Ini sekali lagi untuk kasus ya, karena aku kemarin hire solicitor, jadi bayar ke solicitornya itu 650 pound sterling.
Kemudian untuk biaya VFS-nya, karena kemarin aku VFS-nya di Surabaya, jadi plus 1.500.000 dari yang di Jakarta. Kalau misalnya aku di Jakarta gitu nggak akan kena biaya tambahan sebesar 1.500.000. Tapi karena aku kemarin pilihnya di Surabaya, jadi aku ada biaya tambahan sebesar 1.500.000. Plus aku kemarin sama suami aku disuruh milih yang layanan prioritas atau yang priority. Nah itu totalnya untuk yang harus dibayar di VFS itu sendiri sebesar 12.500.000 rupiah. Dan untuk IELTS-nya kemarin di British Council itu biayanya 2.085.000 rupiah. Kemudian untuk TB test itu 850.000 rupiah. Nah itu untuk fiancé visa ya, kayak rangkaiannya. Setelah menikah di sini, teman-teman nanti akan switch ke spouse visa. Nah, itu biayanya seperti yang udah aku sebutin tadi. Untuk spouse visa 1.048 pound sterling. Kemudian untuk IHS kayak untuk kesehatannya di sini gitu, itu biayanya 1.560 pound sterling. Kemudian untuk appointmentnya di sini kemarin karena di Sopra gitu ya, itu harus bayar 134 yang standar, yang 134 pound sterling yang standar gitu. Aku nggak akan jelasin tentang gimana layanan prioritas karena sekali lagi ini aku cuman mau cerita tentang pengalaman aku aja. Cuman kalau untuk layanan prioritas harus bayar sekitar 800 pound sterling yang menurut aku sangat banyak kalau menurut aku ya. Jadi kemarin aku pilih standar yang 134 pound sterling. Oh ya, terus ada booking marriage tadi, booking tanggal pernikahan di sini di negara ini sebesar 300 pounds. Nah, jadi itu tadi untuk biaya-biayanya dari yang mulai untuk apply fiancé visa, visa yang digunakan untuk menikah di sini sampai akhirnya bisa tinggal di sini dan akhirnya bisa dapat resident permit atau KTP sementara di Inggris gitu. Jadi rangkaiannya seperti tadi. Nanti aku akan kasih rincian ya di akhir video kayak totalnya gitu berapa. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini, video tentang seputar pervisaan, tentang UK fiancé visa, tentang UK spouse visa, tentang visa untuk menikah dan menetap atau tinggal di UK gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton, udah setia nonton channel aku. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Oke, bye.